Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Terima kasih untuk bunda dan teman-teman yang udah klik video Uma. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Buat bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah di hari Selasa ini Uma masih bisa share kegiatan ya teman-teman. Ini kegiatan Uma di ruang kontrakan. Tepatnya ini tuh di ruang tempat kami kumpul ya teman-teman, di ruang keluarga dan juga ruang TV, karena biasa anak-anak nonton TV di sini dan anak-anak kalau main tuh juga keseringan di sini. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ruangan ini tuh juga pernah Uma jadikan sebagai gudang dadakan karena memang posisinya waktu itu kita kedatangan keluarga dari Riau, jadilah ini tuh gudangnya gudang dadakan. Jadi gudangnya sebenarnya di mana Uma? Nah, gudang sebenarnya itu di kamar yang satu lagi ya teman-teman. Kan kamar di kontrakan itu ada dua ya, kamar utama dan satu itu biasa kita jadikan sebagai gudang mini gitu ya, karena memang barang kita tuh nggak terlalu banyak gitu teman-teman. Jadi pertama-tama di situ Uma udah ngangkat semua barangnya yang di gudang. Dan ini Uma liatin dulu ke teman-teman Uma tadi waktu bersih-bersih ketemu ini teman-teman, kelabang ya namanya ya. Nih kalau Uma bilangnya di sini si pasan teman-teman tuh. Ternyata ada dia nyelip di sana satu, tapi alhamdulillah sih ukurannya nggak gede ya teman-teman. Jadi tadi langsung aja Uma bikin dia meninggoy ya. Terus di sini Uma mau liatin ini setelah Uma angkat-angkat semua barang yang di gudang dadakan ini ya teman-teman. Nah, jadi Uma di sini lanjutin lagi buat nyapu-nyapu setelah semua barangnya kita angkat. Uma hari ini juga sekalian decluttering ya teman-teman. Jadi ada barang-barang di sini yang mau Uma pisah-pisah dulu. Setelah itu baru nanti lanjut Uma pindahin ke kamar yang biasa memang tempat jadi gudang ya teman-teman. Karena memang kamar di sini tuh kan cuma dua ya teman-teman. Jadi Uma tuh nggak punya pilihan lain selain di kamar yang satu lagi itu ya teman-teman, untuk letak barang-barang atau dijadiin gudang gitu ya. Oke, lanjut sebelum kita pindah ke gudangnya. Nah, ini Uma bilang ya teman-teman gudangnya. Jadi ini tuh kamar sebenarnya mau Uma jadiin gudang aja di sini. Karena memang barangnya nggak terlalu banyak, paling nanti cuma di pojokan itu aja ya teman-teman kita letak barangnya gitu ya. Nah, ini Uma sapu-sapu dulu. Setelah selesai disapu, Uma lanjut lagi keluar. Uma di sini mau pilih-pilih atau decluttering barang-barang yang ada di sini. Teman-teman semuanya pasti udah tahu ya tentang decluttering. Nah, Uma di sini mau juga ngebahas tentang decluttering ya teman-teman, sembari teman-teman nemenin Uma buat bersih-bersih kontrakan. Jadi, decluttering adalah kegiatan merapikan dan membuang barang-barang yang tidak digunakan lagi. Terus gimana sih caranya kita untuk bisa decluttering? Nah, Uma juga mau ngebahas sih teman-teman gimana sih caranya kita memulai decluttering. Cara yang pertama adalah dimulai dari area kecil. Nah, teman-teman yang baru aja pengen coba decluttering, teman-teman bisa coba dari area kecil di rumah terlebih dahulu. Misalnya nih, rak buku, rak sepatu, lemari pakaian, atau mungkin laci meja. Cara yang kedua yaitu jangan ragu menyingkirkan barang. Nah, teman-teman menyortir barang dan menyingkirkannya tentu menjadi tantangan tersendiri. Sama kayak Uma sekarang teman-teman, ini tuh bener-bener tantangan banget karena ngerjainnya itu selain lama dan juga rempong banget. Apalagi Uma tuh posisinya punya dua anak yang lagi toddler banget ya teman-teman. Jadi Uma tuh kayak lagi kerja itu direcokin, mereka juga pengen tahu. Tapi nggak apa-apa, Uma tetap semangat buat menyingkirkan barang-barang yang menurut Uma udah nggak kepakai lagi, dan yang masih kepakai nanti mau Uma kasihkan ke orang yang berhak menerima ya teman-teman. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya, kira-kira setelah decluttering apa sih manfaatnya? Nah, mari kita bahas ya teman-teman. Manfaat yang pertama yaitu menurunkan stres. Ruangan yang rapi dan teratur akan membuat kamu merasa lebih rileks dan tidak mudah stres. Setuju nggak teman-teman sama pernyataan ini? Setuju dong ya. Nah, langsung kita masuk ke manfaat yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Kalau seandainya barang kita tuh udah rapi, udah tertata pada tempatnya, maka kita akan lebih mudah menemukan barang yang kita butuhkan. Jadi kita nggak perlu membuang-buang waktu untuk mencari-cari barang. Nah, tentu kita bisa produktivitas ya teman-teman. Jadi waktu kita tuh nggak habis dengan hanya mencari barang aja. Kita bisa melakukan banyak hal setelah itu.
Manfaat yang ketiga yaitu menghemat uang. Jadi nanti setelah kita selesai decluttering, kita akan sadar tuh teman-teman. Ternyata kita tuh hanya butuh satu barang dan kita tuh hanya perlu fungsi sesuai dengan kebutuhan suatu barang itu. Jadi kita tuh nggak mudah menjadi orang yang konsumtif teman-teman, yang hanya sekedar beli barang aja tapi kita nggak tahu kadang manfaatnya. Dan kalau seandainya itu udah terjadi sama diri kita udah sadar, nah maka untuk kedepannya kita akan lebih berpikir lagi untuk membeli suatu barang dan itu akan dapat menghemat keuangan kita ya. Manfaat yang keempat yaitu menjaga kebersihan rumah. Dengan rumah yang sudah teratur dan dengan rumah yang memiliki sedikit barang, itu akan mampu menyederhanakan tugas kita sebagai ibu rumah tangga yang bebersih di rumah ya teman-teman. Sehingga kebersihan rumah pun akan lebih terjaga. Beda halnya dengan kita mungkin punya banyak barang terus sering berantakan. Nah, itu bakalan bikin rumah kita itu kelihatan kotor ya teman-teman dan juga berantakan. Oke, sebelum kita lanjutkan ke manfaat decluttering, di sini Uma mau ke cerita video dulu ya. Nah, ini tuh Uma sudah melakukan decluttering nih teman-teman. Setelah tadi semuanya dibongkar ya, dikeluarin dari gudang itu ya. Nah, sekarang Uma sedang memilah-milih mana barang yang nanti bakalan Uma buang dan mana barang yang nanti mau Uma kasih ke orang. Jadi di situ ada baju Pak suami dan juga baju Uma yang udah kekecilan dan juga di situ ada baju anak-anak yang udah kekecilan juga karena itu kebanyakan baju bayi mereka ya teman-teman. Jadi di situ baju-baju yang kayak gitu nanti mau Uma kasih ke orang yang membutuhkan. Dan setelah selesai pilih-pilih barang, di sini kerjaan Uma adalah memasukkan barang-barang ini ke dalam gudang yang Uma bilang tadi ya teman-teman. Ini sebenarnya kamar dan Uma jadikan gudang aja karena Uma juga risih ya teman-teman kalau gudangnya di ruangan seperti yang tadi ya, itu kan ruangan keluarga. Kadang kalau dari ruang tamu itu juga kelihatan gudangnya teman-teman, makanya itu tuh mau Uma pindah aja ke dalam kamar ini. Nah, ini Uma susun, alhamdulillah udah selesai. Lanjut Uma merapikan barang-barang yang masih tersisa di sini. Nah, ini tuh ada barang yang nanti mau Uma buang ya teman-teman. Terus juga ada yang Uma masukin ke dalam tas ini. Ini adalah merek-merek jualan Uma. Jadi Uma tuh punya beberapa bisnis. Jadi bisnis woman ya teman-teman. Tapi bisnisnya ya dari rumah aja teman-teman. Kayak Uma tuh jadi reseller. Uma tuh juga jualan produk herbal kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi ada kayak spanduknya gitu. Itu Uma masukin dalam satu tempat. Dan di sini Uma lagi milih-milih juga barang yang nanti mau Uma buang kayak itu ya teman-teman. Ada di situ kayak kertas-kertas. Terus ini ada ini si tas-tas ya. Tas ini tuh masih kepake, jadi Uma masukin dalam kantong ini. Ini tuh nanti barangnya masih dipakai dalam kantong biru ini ya teman-teman. Terus ini mau Uma masukin lagi ke dalam gudang. Jadi ceritanya Uma tuh melakukan decluttering ini adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ya teman-teman. Bulan suci Ramadan itu kan waktunya kita beribadah ya. Nah, Uma tuh nanti mau coba di sini itu kita tuh buat program selama bulan Ramadan. Nah, kayak kita ngaji, kayak kita sholat tahajud dan segala macamnya. Uma juga nanti mau melibatkan anak-anak. Nah, Uma tuh ngelihat ruangan ini tuh menjadi area atau tempat yang bagus banget, yang cocok dan pas banget ya buat kita melakukan ibadah-ibadah nanti di bulan Ramadan. Nah, karena itulah Uma di sini mau memperluas ruangan ini. Kalau tadi sebelum Uma bikin decluttering atau membersihkan ruangan ini kan teman-teman lihat ya, di sini tuh ada tumpukan di pojokan dan itu bikin ruangan di sini tuh juga sempit ya teman-teman. Tapi kalau udah kayak gini, udah Uma decluttering, udah Uma bersih-bersih dan lemarinya itu Uma pindahin ke dinding, jadi Uma tempel gitu kayak ke arah dinding gitu. Jadi ini kan ruangannya bisa kelihatan lebih luas ya. Karena sayang banget kalau di bulan Ramadan ini nggak kita manfaatkan ya teman-teman. Kita manfaatkan untuk beribadah, kita cari pahala sebanyak-banyaknya. Ini tuh hanya sekali dalam setahun. Mudah-mudahan tahun ini, Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih baik lagi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin, Allahumma amin. Oke, kita bahas lagi tentang manfaat decluttering ya teman-teman, yaitu mengurangi jumlah sampah. Kalau seandainya kita udah decluttering, itu memang enak banget teman-teman, karena sampah di rumah itu bakalan berkurang. Jadi yang kita buang itu, yang kita jadikan sampah itu memang yang udah nggak kita perlukan dan memang udah nggak layak untuk dipakai lagi ya. Beda halnya dengan misalnya udah nggak kita pakai tapi masih bagus kualitas barangnya, itu bisa kita kasih ke orang. Ini manfaat decluttering yang terakhir, ini agak lucu tapi beneran sih teman-teman. Yaitu merelakan masa lalu. Nah, kamu bisa nih menyingkirkan barang kenangan masa lalu yang udah nggak dibutuhkan lagi. Dan jangan terus mengingat masa lalu. Masya Allah, memang begitu ya teman-teman. Uma baca di narasinya ya, di sumbernya. Jadi kalau seandainya merasa barang itu memang kenangannya buruk gitu ya, udah dibuang aja deh, nggak usah disimpan-simpan ya teman-teman. Oke deh teman-teman, segitu dulu ya tips dan juga manfaat dari decluttering di video Uma. Jadi gimana menurut teman-teman, bermanfaat banget gak decluttering? Bermanfaat banget dong ya. Kalau menurut Uma memang benar-benar bermanfaat banget. Cuma resikonya memang ada sih teman-teman, yaitu capek banget. Capek banget teman-teman kalau udah decluttering kayak gini ya. Apalagi kalau declutteringnya itu kayak gudang gitu, kayak ruang penyimpanan yang udah lama kita tumpuk, itu bakalan capek banget. Kayak Uma gini ya teman-teman, Uma tuh ngelakuin decluttering itu lebih kurang 3 jam. Jadi Uma mulai itu dari jam 8 pagi sampai jam 11. Setelah itu Uma istirahat dulu, istirahat sholat sama makan siang ya. Terus Uma lanjut lagi di jam 2 sampai jam 3. Masya Allah teman-teman, capek banget. Dan setelah itu Uma langsung rebahan. Tapi alhamdulillah loh teman-teman, setelah melakukan decluttering, hasilnya itu bikin puas banget dan bikin Uma tuh bahagia banget karena Uma sudah melakukan decluttering. Ini adalah tempat terakhir yang Uma decluttering, yaitu lemari. Nah, lemari ini tuh mau Uma masukin buku-bukunya Abang Zaid dan juga Dedek Zabib. Ada di situ buku bacaan, ada buku tulis dan buku cerita juga, buku belajar juga gitu ya teman-teman. Nah, kalau bagian atas itu ada kaos kaki sama handsok Uma. Setelah Uma rapikan, di sini Uma lanjut ke sebelah kanannya atau di pinggir, di sampingnya gitu ya. Ini tuh tempat biasa Uma ngegantung tas, tapi mau Uma pilih-pilih lagi. Jadi tas yang sering Uma pakai itu Uma letak di situ ya, di gantungan itu. Tapi kalau tas yang jarang Uma pakai kayak tas ke pesta gitu ya teman-teman, itu kan jarang dipakai ya. Itu mau nanti mau Uma masukin ke dalam lemari, mau Uma gantung pakai hanger gitu. Dan di sini nanti Uma juga mau meletakkan kabel yang memang kepakai tiap hari. Ada di situ sebenarnya 2 gulungan kabel. Kalau yang satu lagi itu udah rusak dan gak bisa dipakai, nanti mau Uma masukin ke dalam gudang. Nah, kalau kabel ini tuh memang dipakai setiap hari, jadi Uma letak di sini aja. Dan finally ini dia hasilnya teman-teman. Uma tadi udah selesai nyapu, udah Uma pel juga, dan ini Uma liatin aja hasil akhirnya teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi tumpukan barang di pojokan sana. Ruangan ini tuh terlihat lebih luas dan terlihat lebih rapi dan bersih ya teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngikutin Uma decluttering hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua yang nonton video Uma, terutama buat Uma sendiri ya teman-teman. Alhamdulillah, Uma mohon maaf banget ya kalau ada yang kurang berkenan, dan insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya. Support channel Uma dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Not sleeping well, and I know that you're right.